Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Susi. Kali ini Bu Susi akan melanjutkan pembelajaran di semester genap ini dengan materi aplikasi jurnal umum pada mata pelajaran spreadsheet. Minggu lalu kita sudah membuat jurnal umum di sheet ketiga, ya. Di sheet ketiga kemarin sudah kita membuat jurnal umum. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan posting, yaitu pencatatan dari transaksi di jurnal umum ke dalam buku besar masing-masing akun. Langkah-langkahnya adalah kita buka sheet keempat. Kita tekan tombol plus seperti ini. Kemudian kita rename dengan nama kas dalam kurung 1 strip. Angka 1 menunjukkan kelompok kas adalah harta, ya, jenis akun harta. Kemudian strip 101 adalah kas termasuk harta paling lancar, paling fleksibel dan tersedia di perusahaan. Kita enter, kemudian kita letakkan kursor di sel A1. Langkah berikutnya adalah kalian perhatikan di buku tabel, di buku modul halaman 80 dan 81. Langkah yang pertama adalah kita copy data jurnal umum dari sheet ketiga. Kita copy. Yang kita copy adalah dari sel A4 sampai E35. Jadi kolom jumlah tidak perlu, ya. Jadi saya ulang dari A4 sampai E35. Kita klik copy. Kita bawa ke sheet 4 kas tadi. Kita letakkan di baris ke-4. Di sel A4. Sheet keempat. Seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih paste spesial. Paste spesial diklik. Kemudian kita pilih kolom bit. Kenapa kolom bit? Tujuannya adalah apa yang nanti kita kopikan, kita pindahkan itu nanti lebar dari kolomnya akan sama seperti yang ada di sheet jurnal umum, ya. Setelah kita klik, kemudian kita klik OK. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita klik paste. Hasilnya seperti ini, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita sortir data dengan cara yang punya laptop. Tentunya kalian pilih menu data. Menu data diklik. Kemudian kita cari submenu filter. Submenu filter. Nah, ketika kita klik submenu filter, maka akan muncul tanda panah di masing-masing bagian kolom dalam tabel tersebut, ya. Kemudian kita pilih kolom C. Kolom C kita klik. Di sini nanti kita akan sortir, kita pilih kode. Untuk akun yang pertama adalah kas, yaitu 1101. Kita klik tanda panahnya. Nah, kita contreng yang ada tanda 1101. Saya ulang. Jadi yang bukan kode 1101 itu kita hilangkan contrengnya. Jadi kita hanya akan memilih akun yang nomornya 1101. Setelah kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, maka dari jurnal tadi hanya akan muncul
transaksi yang tercatat pada akun dengan nama kas, ya. Kita ketik namanya 1101, itu adalah akunnya kas. Kita ketik pakai huruf besar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, pada sel E2 kita beri nama akun, kemudian kodenya adalah 1101 seperti ini. Kemudian di kolom F4 kita tambah satu kolom lagi, yaitu untuk kolom saldo. Kemudian kita lebarkan. Kita ketik saldo. Seperti ini. Nah, bagaimana mengisi saldo pada buku besar kas? Caranya adalah karena kas termasuk kelompok harta, maka kolom yang dicat angka yang terdapat di kolom debit itu menunjukkan penambahan. Sedangkan angka nominal yang dikredit itu artinya uang kasnya berkurang. Saya ulangi sekali lagi, pencatatan akun kas itu jika di debit akan menunjukkan penambahan, sedangkan kalau nominal yang dikredit itu menunjukkan pengurangan, ya. Rumus untuk mengisikan pada saldo adalah kita klik sama dengan debit ditambah debit dikurangi kredit, itu menunjukkan saldo. Nah, karena dikredit maka kas kita berkurang 20 juta. Kemudian untuk saldo tanggal 3 caranya adalah kita ketik rumusnya sama dengan saldo tanggal 2 ditambah debit meskipun 0 tetap kita klik dikurangkan dengan kredit. Saldo tanggal 3 adalah 22 juta berkurang gitu ya. Tapi tetap kita lanjutkan saja penghitungan ini. Ada berapa uang kasnya, saldo uang kasnya selama bulan Desember 2019. Saldo tanggal 6 itu kita ambilkan dari saldo tanggal 3 ditambah debit dikurangi kredit. Seperti ini. Kita lanjutkan rumus itu sama untuk tanggal yang berikutnya, saldo di atasnya ditambah debit dikurangi kredit. Saldo tanggal 15, caranya sama, saldo tanggal 8 ditambah debit dikurangi kredit. Demikian juga dengan tanggal 17, saldo di atasnya ditambah debit tanggal 17 dikurangi kredit. Saldo tanggal 18, saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Sama, kita lakukan proses ini sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Saldo tanggal sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Kita lakukan rumus ini sampai selesai. Saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit.
sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Hasilnya adalah ini. Jika nominalnya adalah positif, berarti hartanya bertambah, ya. Saldo kasnya bertambah Rp775.000 selama 1 bulan. Kemudian kita tambah 1 baris lagi untuk menampilkan jumlah. Berapakah jumlah atau total dari uang kasnya? Terdapat berapa? Total sama dengan yang sebelah debit, kita hitung. Kita pakai rumus auto sum bisa. Berarti dari D6 sampai ini. Kita enter. Kemudian kita pakai format seperti ini. Rumus ini kita bawa ke samping. Nah, ternyata jumlah debit ada Rp31.700.000 dan jumlah di sebelah kredit ada Rp30.925.000. Sehingga saldonya itu menjadi jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Nah, sama apa tidak? Ya, hasilnya adalah sama. Seperti ini. Baik, dari sini mungkin kalau ada yang bertanya silahkan nanti lewat grup kelas, ya. Bu Susi hanya melayani pertanyaan lewat grup kelas, tidak melayani pribadi. Kenapa? Sebab kalau kalian bertanya lewat grup kelas, maka jawabannya bisa dibaca teman-temannya yang lain. Oke, seperti itu. Berikutnya kita buka untuk akun setelah kas, akun yang kedua. Akun yang kedua setelah kas adalah 1102. 1102 adalah akun Bank BNI. Caranya sama. Kita buka sheet baru, kemudian kita rename Bank BNI. Artinya apa? Perusahaan memiliki tabungan, sejumlah tabungan di Bank BNI. Bagaimana cara membuatnya? Langkahnya sama seperti tadi. Kita copy dari sel A4 sampai E35 di copy. Kita bawa ke sheet Bank BNI. Kita taruh di sini, paste spesial, kolom bid, oke. Kemudian paste. Nah, sebentar, Bank BNI-nya belum kita beri kode. Kodenya dalam kurung 1/102. Kemudian kurung tutup. Kita enter. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi. Ketika kita membuat buku besar kas di sheet keempat. Ya. Untuk buku besar Bank BNI caranya adalah kita letakkan kursornya di A4, kemudian kita klik menu data, submenu filter, kemudian kalau semua sudah muncul seperti ini, tanda panah ke bawah, maka kita letakkan kursornya di C5. Di C4 ya, maaf. Di C4, kemudian panah ini kita klik. Kita hanya mencontreng kode akun 1102. Lainnya kita hapus. Contreng akun yang lainnya kita hapus. Kita hanya mencontreng akun yang nomor 1102 karena ini adalah kode akun Bank BNI. Kemudian kita klik. Nah,
tanggal 13 Desember 2019, akun Bank BNI kita kreditkan sebesar 2.500.000. Kenapa? Sebab berdasarkan transaksi tanggal 13 Desember 2019 terdapat informasi dibeli peralatan kantor seharga 5 juta rupiah. Dibayar dengan mengeluarkan cek 2.500.000 dan sisanya dibayar kredit. Nah, maksudnya apa? Berarti harta kita berupa peralatan kantor akan bertambah di perusahaan sebesar 5 juta, sedangkan tabungan kita di Bank BNI itu nanti akan berkurang. Karena setelah kita menyerahkan cek senilai 2.500.000 itu ke penjual, maka si penjual akan mencairkan cek tersebut untuk mendapat sejumlah uang sebesar 2.500.000 rupiah. Dan nanti otomatis jika cek tersebut dicairkan, maka tabungan Bank BNI milik CV Gemilang Jaya yang semula di neraca saldo sebesar 35 juta rupiah akan berkurang 2.500.000 rupiah, ya. Kita tambah satu kolom lagi di sebelahnya di F4, kita tambahkan saldo. Di sini maksudnya adalah saldo saat data tersebut kita masukkan ke dalam jurnal, ya. Saldonya adalah berarti sama dengan debit dikurangi kredit. Akan menimbulkan pengurangan sebesar 2.500.000 rupiah. Kita tambah satu baris lagi, kita beri warna, kita tebalkan, kita samakan dengan yang di bawah tadi, yang di sheet sebelumnya di buku besar kas. Total. Jadi dalam prinsip akuntansi kita memakai prinsip keajekan, ya. Jadi kalau akun yang kita pakai itu, ya maka seperti itu, ya. Jumlah debitnya kosong, sedangkan jumlah kreditnya adalah ini. Saldonya juga sama. Seperti ini. Kemudian kita berikan keterangan di atas, di sini, bahwa nama akunnya adalah Bank BNI. Dengan kode rekening, kode akunnya 1102. Nah, kalian lanjutkan ke sheet berikutnya. Jadi untuk satu akun itu silahkan kalian buat di satu sheet, ya. Kalau sudah sheet berikut, sheet yang baru ini kita rename, kita buat akun yang ketiga, yaitu piutang usaha dengan kode 1/103. Jika nanti ternyata piutang usaha itu kok tidak ada di dalam jurnal, ya tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Jadi kita buat, kita masukkan jurnal umumnya selama bulan Desember ini ke dalam masing-masing buku besar akun tersebut. Gitu, ya. Kalau sudah selesai, maka kalian tinggal mengecek berapakah jumlah saldo pada buku besar masing-masing. Seperti itu, oke. Nah, sambil kalian mengerjakan, silakan link Excel masing-masing dikerjakan, masukkan, postingkan data-data dari jurnal umum ini ke dalam masing-masing buku besar
sampai akun nomor 5109, biaya depresiasi. Jadi seperti kemarin, jumlah akunnya adalah 26 ya. Kita hitung ada berapa akun di sini. Jumlah akun yang kita buka, kita buat buku besarnya adalah 27 ya. 27 akun buku besar. Kalau di sini Bu Susi sudah memberikan contoh 3 buku besar, maka untuk 24 berikutnya urut kalian kerjakan sheet selanjutnya urut. Dari sesudah piutang usaha ada piutang karyawan. Kalian kerjakan urut saja sesuai daftar akunnya. Kodenya 104, kurung tutup, enter. Dan kalian tinggal mengkopikan jurnal. Data jurnal ini yang dari A4 sampai E36 kalian bawa ke sel A4, klik kanan. Ini copy ke sheet, klik kanan, paste spesial, kolom width, oke, paste. Nah, nanti di sini langkah berikutnya adalah kita blok. Langkah berikutnya kita taruh kursor di sel A4, kemudian data, filter, sudah muncul, kemudian nomor rekening, kita klik. Yang tidak nomor tidak. Nah, karena di sini tidak ada 1103, maka kita abaikan, kita lanjutkan ke 1105, 1105. 1105. Akun yang ketiga adalah 1105. Kita klik OK. Nah, ternyata ada satu. 1105 adalah persediaan barang. Kita betulkan. Persediaan barang. Akunnya 1/105 kurung tutup. Seperti ini. Kemudian kita tambah satu kolom lagi ke samping. Bisa kita copy, klik kanan, paste spesial, kolom width, oke. Paste. Kolom kredit kita ganti dengan tulisan saldo. Seperti ini. Rumusnya sama seperti sheet sebelumnya, ya. Jadi sama dengan debit dikurangi kredit. Kemudian kita tambah satu baris, kita border, kita beri keterangan total. Debit kredit kita jumlahkan. Kita masukkan aplikasi rupiahnya. Kreditnya kita jumlah, saldonya juga kita jumlah. 5 juta, seperti ini. Di sini kita tulis nama akunnya. Persediaan barang. Bisa kita ketik persediaan barang. Kemudian nomor akun, nomor rekeningnya adalah seperti ini. Silakan anak-anak kalian lanjutkan
sampai akun nomor 5109. Bu Susi akan memantau pekerjaan kalian dari OneDrive link Excel masing-masing. Sekian dari Bu Susi, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap laksanakan protokol kesehatan 4M. 1. Mencuci pakai sabun, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir setiap saat. Kemudian pastikan kalian menggunakan masker jika keluar rumah bepergian. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak, jadi minimal 0,5 meter dengan orang lain agar kita tetap menjaga kesehatan. Yang keempat adalah menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Jadi tetap jaga jarak meskipun banyak orang, tetapi kalian harus tetap menjaga jarak minimal 0,5 meter. Ya. Sekian dari Bu Susi, tetap semangat belajar, memperdalam pengetahuan tentang Excel. Bu Susi doakan kalian sehat semua dan kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung, mudah-mudahan tahun depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.